seorang pria berusia 86 tahun duduk di kursinya, melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah malam terakhirnya. Namanya Ali Hosseini Khamenei. Bagi dunia barat, dia adalah musuh. Bagi rakyat Iran yang melawan, dia adalah diktator. Bagi jutaan pengikutnya, dia adalah rahbar, sang pemimpin agung. Dan selama 36 tahun, tidak ada seorang pun yang berani menyebut namanya dengan nada yang salah. Tapi siapa sebenarnya dia? Bukan pertanyaan tentang jabatannya, bukan soal gelarnya. Siapa dia? Dia lahir tahun 1939 di sebuah kota kecil di ujung timur Iran, Mashhad, kota suci kaum Syiah, kota tempat para peziarah datang dari seluruh penjuru dunia untuk berlutut di makam Imam Ali Ar-Ridho. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan dua hal, kesucian dan kekuasaan. Ketika Iran masih diperintah Shah Pahlavi, raja yang didukung Amerika, raja yang hidupnya gemerlap sementara rakyatnya kelaparan, Khamenei muda sudah berdiri di podium masjid menyampaikan ceramah yang membakar. Dia ditangkap 6 kali. 6 kali. Dan 6 kali dia keluar dari penjara dan kembali berceramah. Itu bukan keberanian biasa. Itu adalah keyakinan yang berbeda dimensi dengan keyakinan orang biasa. Tahun 1989, Ayatollah Ruhollah Khomeini, guru ideologis dan politik dari Ali Hosseini Khamenei, pendiri Republik Islam Iran, arsitek revolusi 1979, sosok yang namanya saja sudah membuat Amerika gemetar, meninggal dunia. Dan sebuah pertanyaan menggantung di atas seluruh Iran. Siapa yang akan menggantikannya? Jawabannya membuat banyak orang terkejut, yaitu Khamenei. Ya, Ali Hosseini Khamenei, murid ideologis dari Ayatollah Ruhollah Khomeini yang pada saat itu belum punya gelar keagamaan tertinggi. Seorang yang oleh sebagian ulama senior dianggap kurang layak, kurang mumpuni secara teologis. Dia sendiri tahu itu. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang dekatnya bercerita bahwa Khamenei sempat ragu, sempat merasa tidak siap. Tapi mesin politik Republik Islam sudah bergerak, dan Ali Hosseini Khamenei naik. Itulah yang membuatnya berbeda dari Khomeini. Khomeini naik karena revolusi membutuhkan api. Khamenei naik karena kekuasaan membutuhkan seseorang yang bisa dikendalikan. Setidaknya, begitu pikir orang-orang yang mengangkatnya. Mereka salah besar. Selama 36 tahun, Khamenei membangun sesuatu. Bukan sekadar negara. Dia membangun sebuah sistem. Sistem di mana setiap elemen saling menjaga, saling mengawasi, saling mengikat. IRGC, Garda Revolusi Islam, menjadi tangan kanannya. Pasukan yang bukan sekadar militer, tapi juga konglomerat ekonomi. Mereka mengendalikan industri, pelabuhan, jalur penyelundupan. Mereka mengendalikan kehidupan. Dan ketika rakyat turun ke jalan, tahun 2009, tahun 2019, tahun 2022, tahun 2025, Khamenei tidak perlu memerintahkan secara langsung. Sistemnya yang bekerja. Peluru yang menjatuhkan para pemuda di jalanan Tehran itu bukan keputusan spontan. Itu adalah hasil dari 30 tahun arsitektur kekuasaan yang dirancang dengan sangat teliti. Januari 2026, hanya 7 minggu sebelum malam itu, Khamenei untuk pertama kalinya mengakui secara publik
bahwa beberapa ribu orang telah tewas dalam demonstrasi nasional. Bukan dengan nada penyesalan, dia menyebutnya sebagai korban dari konspirasi musuh asing. Amerika, Israel, selalu Amerika dan Israel. Kembali ke tanggal 28 Februari 2026. Tapi sebelum kita bicara soal malam itu, kita perlu bicara soal apa yang terjadi 2 hari sebelumnya. Kota Jenewa, Swiss. Berunding Iran dan Amerika duduk di meja yang sama, dimediasi oleh Oman, negara kecil di Teluk yang sudah berkali-kali menjadi perantara rahasia antara musuh bebuyutan ini. Mereka bicara soal nuklir, mereka bicara soal sanksi, mereka bicara soal kemungkinan damai. Dan 2 hari kemudian, langit Tehran menyala oleh rudal Israel dan Amerika. Kebetulan, atau memang negosiasi itu tidak pernah serius? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti, tapi ada satu hal yang kita tahu. Sejak Juni 2025, setelah perang 12 hari yang mengguncang kawasan, rantai komando militer Iran sudah perlahan-lahan dipangkas. 7 pejabat senior pertahanan tewas dalam gelombang serangan pertama malam itu saja. 30 target kepemimpinan, militer dan sipil disasar secara bersamaan. Ini bukan serangan yang direncanakan dalam semalam. Ini adalah peta yang sudah digambar berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Pukul 3 pagi, 28 Februari, rudal pertama jatuh. Dalam beberapa jam berikutnya, terjadi sesuatu yang aneh. Sesuatu yang hanya bisa terjadi di era informasi yang bergerak lebih cepat dari kenyataan. Agensi berita semi-resmi Iran, Tasnim dan Mehr, merilis pernyataan. Khamenei teguh dan tegas dalam memimpin. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kepada dunia bahwa Khamenei, sejauh yang saya tahu, masih hidup dan selamat. Sejauh yang saya tahu, 4 kata yang menyimpan lubang hitam di dalamnya. Sementara itu, di sisi lain dunia, Trump sudah menulis di Truth Social-nya, Khamenei tewas. Dan Netanyahu berdiri di depan kamera, mengatakan ada banyak tanda bahwa sang pemimpin tertinggi sudah tidak lagi bersama kita. 2 klaim yang saling bertentangan. 2 versi realita yang tidak bisa keduanya benar. Dunia menunggu. Pukul 5 pagi waktu setempat, TV pemerintah Iran akhirnya berbicara. Seorang penyiar dengan suara yang bergetar, matanya basah, dan dia mengumumkan bahwa Ali Hosseini Khamenei telah mencapai syuhada. Di Tehran, malam itu, terjadi 2 hal yang mustahil untuk dimengerti jika kamu hanya melihat salah satunya. Di satu sudut kota, di gang-gang sempit yang gelap karena internet sudah dipadamkan sejak dini hari, terdengar suara perempuan yang tiba-tiba berteriak. Bukan karena takut, bukan karena berduka. Mereka berteriak karena lega. Video-video yang bocor merekam tawa, pelukan, bahkan ada yang menyalakan kembang api di balik tembok rumah. Di sudut lain, ribuan orang berkumpul sambil melambaikan bendera. Mark bar Amerika, Mark bar Israel. Mati untuk Amerika, mati untuk Israel. 2 reaksi, 2 Iran, 1 malam. Dan inilah yang tidak pernah bisa dipahami oleh dunia luar dengan sempurna. Iran bukan satu blok monolitik. Iran adalah lapisan-lapisan, kontradiksi-kontradiksi yang hidup berdampingan dalam diam selama 3 dekade. Survei yang dilakukan terhadap 30.000 warga Iran menunjukkan bahwa 69% dari mereka percaya negara mereka seharusnya berhenti menyerukan kehancuran Israel. Tapi mereka tidak punya suara.
Mereka tidak pernah punya suara. Sampai malam itu. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sebenarnya. Apa yang terjadi ketika satu orang yang memegang semua keputusan tiba-tiba hilang? Khamenei tidak meninggalkan pengganti yang jelas. Konstitusi Iran memang mengatur sebuah dewan sementara yang terdiri dari presiden, ketua Mahkamah Agung, dan satu yuris dari Dewan Pengawal akan mengambil alih. Kemudian Majelis Ahli, 88 ulama akan memilih pemimpin baru. Tapi disitulah masalahnya. Israel mengklaim bahwa serangan gelombang pertama sudah menghancurkan 7 pejabat senior pertahanan dan intelijen Iran. Siapa yang tersisa untuk menjalankan mesin? Satu nama muncul di tengah kekaburan. Ali Larijani, mantan ketua parlemen, penasihat lama Khamenei, seseorang yang selama puluhan tahun berdiri di balik layar. Dia tampil, dia berbicara, dan dia mengatakan bahwa Iran tidak mencari perang dengan negara-negara tetangga, tapi akan terus menyerang pangkalan Amerika di kawasan. Kata-kata yang terukur. Kata-kata seseorang yang sudah memikirkan hari ini jauh sebelum hari ini tiba. Ini bukan cerita yang sudah selesai. Tidak ada yang tahu apakah IRGC akan mempertahankan loyalitas mereka kepada struktur sipil yang baru, atau apakah mereka akan bergerak untuk mengambil kekuasaan sendiri. Tidak ada yang tahu apakah Iran akan menggunakan satu-satunya kartu yang masih tersisa, Selat Hormuz. Selat sempit itu, yang sepertiga minyak bumi dunia lewat di sana setiap harinya. Jika Iran menutup selat itu, bahkan untuk 48 jam, harga bensin di Jakarta, di Seoul, di Frankfurt, di New York akan melonjak. Perang yang terjadi ribuan kilometer dari kita bisa terasa di pompa bensin di dekat rumahmu. Dan tidak ada yang tahu, ini yang paling tidak nyaman untuk dipikirkan. Apakah kekosongan kekuasaan ini akan diisi oleh sesuatu yang gelap? Sejarah punya kecenderungan yang menyebalkan untuk melakukan itu. 36 tahun. Itu waktu yang sangat lama untuk satu orang memegang kendali atas 90 juta jiwa. Ketika seseorang berkuasa selama itu, dia tidak hanya membentuk kebijakan, dia membentuk identitas sebuah bangsa, bahkan identitas musuh-musuhnya. Iran tanpa Khamenei adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, setidaknya bagi generasi yang hidup hari ini. Apakah ini akhir dari sebuah era? Ya, tapi era baru itu belum punya wajah, belum punya nama. Dan itulah yang paling mencekam dari semua ini. Bukan apa yang sudah terjadi, tapi apa yang belum terjadi. Kita semua sedang menonton babak pertama dari sesuatu yang belum ada yang tahu akhirnya. Dan satu hal yang pasti, tidak ada yang benar-benar siap.